Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Nurfadila dengan NPM 221000105 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi distribusi term, posisi, dan silogisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan distribusi term. Distribusi term ini mempunyai makna yaitu cakupan atau luas suatu dari subjek atau predikat dalam suatu proposisi. Jenis-jenis proposisi ada A, I, E, dan O. Berikut penjelasan macam-macam proposisi dalam distribusi term. Yang pertama ada proposisi A, yang dimana term subjek terdistribusi dan term predikat tidak terdistribusi. Contohnya, semua kuda adalah binatang. Yang kedua ada proposisi I, yang dimana term subjek tidak terdistribusi dan term predikat juga tidak terdistribusi. Contohnya, sebagian manusia adalah pemarah. Yang ketiga ada proposisi E, term subjek terdistribusi dan term predikat terdistribusi juga. Contohnya, semua kuda bukan tumbuhan. Dan yang terakhir ada proposisi O, yang dimana term subjek tidak terdistribusi dan term predikat terdistribusi. Contohnya, sebagian mahasiswa bukan orang malas. Selanjutnya ini ada diagram pen. Yang pertama diagram 1, di mana subjek dan denotasi predikat sama luasnya. Diagram ini untuk menentukan bentuk A yang term subjek dan predikatnya sama-sama tertebar. Untuk diagram kedua, di mana predikat lebih luas daripada subjek. Diagram ini sama juga untuk menentukan A di mana S tertebar dan P tidak tertebar. Jadi ada dua diagram dalam bentuk A. Terus yang ketiga, ini maaf ya nggak diarsir, harusnya ini tuh tengahnya diarsir. Yang ketiga, di mana S sebagian tercakup dalam denotasi P. Diagram ini untuk bentuk I, S tak tertebar dan P tak tertebar. Terus yang keempat, ada denotasi S dan P tidak berkaitan secara keseluruhan. Diagram ini untuk bentuk E, yang dimana S tertebar dan P tertebar. Terus yang terakhir ada diagram kelima, yang dimana S sebagian tidak tercakup dalam P. Diagram ini untuk bentuk O, karena S tak tertebar dan P tak tertebar. Selanjutnya ada oposisi yang mempunyai makna pertentangan antara dua pernyataan atas dasar pengolahan term yang sama. Unsur terpenting dari oposisi juga ada penambahan kalimat di awal jika dan maka. Dan ini hubungan oposisi. Yang pertama, A, E disebut kontrari, I dan O disebut subkontrari, E dan I disebut kontradiktoris, A dan I disebut subaltern, E dan O disebut subaltern juga. Dan ini merupakan contoh-contoh dari hubungan oposisi. Yang pertama ada kontrari, yang mempunyai contoh, jika semua orang baik, maka semua orang tidak baik. Hukumnya itu jika premis B kesimpulannya S, pasti itu udah pasti. Terus premis S kesimpulannya dolput, dan subkontrari mempunyai contoh, jika sebagian sarjana hukum, maka sebagian bukan sarjana hukum. Premis S kesimpulannya benar, itu udah pasti. Dan premis B kesimpulannya dolput. Dan yang ketiga ada kontradiktoris, di mana dia mempunyai contoh, jika semua orang terpelajar, maka beberapa orang terpelajar juga. Jadi kontradiktoris itu hukumnya tidak boleh benar kedua-duanya. Terus yang terakhir ada subaltern, di mana mempunyai contoh, jika semua siswa kelas C rajin, maka sebagian kelas C adalah rajin. Terus subaltern juga mempunyai hukum, yaitu jika universal salah, maka partikular juga salah. Selanjutnya ada silogisme.
Silogisme kategoris adalah silogisme yang premis dan kesimpulannya merupakan keputusan kategoris. Dalam silogisme ini mempunyai struktur. Yang pertama, premis mayor. Premis ini mengandung term minor, term mayor. Maka untuk menentukan premis mayor ini membutuhkan term mayor dan term middle. Terus yang kedua ada premis minor, yang dimana premis ini mengandung term minor. Maka untuk menentukan term minor ini kita butuh term minor dan term middle. Terus yang terakhir adalah selanjutnya ada hukum-hukum silogisme yang terdapat 8 hukum. Yang pertama, apabila satu premis partikular, maka kesimpulan harus partikular juga. Yang kedua, apabila premis negatif, maka kesimpulan harus negatif juga. Terus yang ketiga, tidak sah jika ada dua premis yang sama-sama partikular. Yang keempat, tidak dapat diambil kesimpulan dari kedua premis negatif. Yang kelima, middle term minimal tertebar sekali. Yang keenam, term predikat harus konsisten. Yang ketujuh, middle term harus bermakna sama. Dalam silogisme juga memiliki bentuk-bentuk figur. Yang pertama ada figur 1 yang memiliki contoh, semua harus bisa baca buku, semua laki-laki itu adalah mahasiswa, semua laki-laki itu bisa baca buku. Terus untuk figur yang kedua, di mana semua benda cair berubah bentuknya, sebagian benda tidak berubah bentuknya, maka konklusinya sebagian benda bukan benda cair. Terus figur yang ketiga memiliki contoh, semua benda cair berubah bentuknya, sebagian benda tidak berubah bentuknya, dan sebagian benda bukan benda cair. Untuk yang terakhir, figur 4 memiliki contoh dan ini contoh dari silogisme kategoris dalam penerapan undang-undang. Saya mengambil dari bab 1 pasal 1 Undang-Undang 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Semua negara kesatuan berbentuk republik, jadi sebagian kesatuan itu adalah negara Indonesia. Untuk sudah menonton video, maaf jika dalam pembahasan atau penjelasannya ada salah kata karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.